Luncurkan rudal IMP bawah laut ke IKN. Laksamana asing langsung pucat pasi melihat senjatanya makan tuan. Sombongnya tak tertolong. Panglima Armada Koalisi Pasifik ini tersenyum sinis saat mengeksekusi proyek Leviathan, rentetan rudal IMP siluman dari kapal selam terdalam di Palung, Sulawesi, langsung membidik reaktor fusi utama Ibu Kota Nusantara, IKN. Serangan ini diluncurkan tepat di malam perayaan kemerdekaan. Mereka yakin, tanpa jejak panas dan suara, tak ada radar yang bisa melacaknya. IKN akan kembali ke zaman kegelapan dalam sekejap. Tapi apa yang terjadi di Pusat Komando Palapa? Sang Direktur Pertahanan Laut hanya menyesap kopi hitamnya dengan tenang. Alih-alih membunyikan sirene panik, ia mengaktifkan tirai magnetik Baruna. Dalam hitungan milidetik, medan elektromagnetik di perairan Teluk Balikpapan diputar-balikan. Rudal-rudal canggih itu mendadak buta navigasi, berbelok tajam 180 derajat, dan justru meluncur menghantam lautan kosong di sekitar kapal selam mereka sendiri. Ingin tahu bagaimana sistem sonar bioorganik kita melacak balik kapal selam nuklir kebanggaan Eropa itu dan menguncinya di dasar samudra tanpa bisa bergerak sedikit pun? Tekan tombol subscribe sekarang. Saksikan bagaimana sang naga khatulistiwa membungkam kesombongan dunia. Malam itu, langit di atas pesisir timur Ibu Kota Nusantara IKN tidak berwarna hitam pekat, melainkan berpendar oleh lautan cahaya yang menakjubkan. Tepat pada perayaan puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-85, jantung baru negara kepulauan ini memamerkan wajah aslinya kepada dunia. IKN bukan lagi sekedar proyek ambisius di tengah hutan hujan tropis. Kota ini telah berevolusi menjadi metropolis ekologi futuristik paling canggih di belahan bumi selatan. Jalanan aspal piezoelektrik yang dapat memanen energi dari pijakan kaki dipenuhi oleh jutaan warga yang bersorak-sorai. Di atas mereka, gedung-gedung pencakar langit berdesain biomimetik yang meniru struktur pepohonan raksasa, memancarkan proyeksi holografik raksasa berupa burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap cahaya. Kereta levitasi magnetik maglev meluncur tanpa suara melintasi jembatan-jembatan transparan yang menghubungkan menara-menara bertenaga surya. Ini adalah malam parade teknologi dan budaya terbesar dalam sejarah Asia. Kamera jurnalis dari seluruh penjuru dunia menyiarkan kemegahan ini secara real-time. Dari Paris, Washington, hingga Beijing, miliaran pasang mata menyaksikan bagaimana sebuah negara yang dulu hanya dipandang sebagai pengekspor nikel mentah dan pasar konsumen murah, kini berdiri tegak sebagai epicentrum inovasi kuantum global. Mereka merayakan era baru di mana reaktor fusi utama IKN, matahari buatan pertama di ekuator, berhasil menyala memberikan energi bersih tanpa batas bagi Nusantara. Namun, di balik hiruk-pikuk kembang api organik tanpa polusi dan sorak-sorai kebanggaan yang menggema di jalanan sumbu kebangsaan, ada sebuah keheningan yang sangat pekat dan mematikan. Sebuah ancaman yang tidak datang dari langit, melainkan merayap perlahan dari kedalaman jurang samudra yang paling gelap. Pusat Komando Palapa, mata batin sang penjaga laut. 100 meter di bawah permukaan laut Teluk Balikpapan, tersembunyi di balik lapisan struktur karang rekayasa genetika dan perisai penangkal sonar hidroakustik, terletak Pusat Komando Palapa. Ini adalah pusat syaraf sesungguhnya dari pertahanan maritim absolut Nusantara. Ruangan itu berbentuk kubah melingkar yang luas, bermandikan cahaya biru redup yang menenangkan, dan nyaris tanpa suara. Hanya terdengar dengungan halus dari deretan superkomputer kuantum Navasena yang menganalisis miliaran titik data arus laut per detik. Di tengah ruangan, duduk dengan sangat rileks di kursi komandonya, adalah Laksamana Madya Bima. Ia tidak ikut berpesta di atas sana. Di usianya yang baru menginjak awal 40-an, usia yang sangat muda untuk seorang jenderal bintang 3, posturnya tegap memancarkan aura ketenangan absolut. Ia mengenakan seragam dinas harian Angkatan Laut berwarna putih bersih yang sangat elegan. Wajahnya adalah perwujudan dari kecerdasan taktis generasi baru, seorang ilmuwan sekaligus prajurit yang telah menyatukan keahlian oseanografi dengan cyber militer. Tangannya memegang secangkir kopi hitam lokal yang uapnya masih mengepul, sementara matanya yang tajam menatap langsung ke arah layar holografik melengkung 360 derajat yang memproyeksikan visualisasi 3 dimensi dari topografi bawah laut seluruh perairan Indonesia. Bagi Laksamana Bima, parade teknologi yang bersinar terang di permukaan bukanlah sekadar perayaan kemerdekaan. Itu adalah umpan, sebuah etalase menyilaukan yang secara sengaja dipamerkan untuk memancing monster-monster purba yang masih bersembunyi di dalam kegelapan sejarah kolonial.
Ia tahu persis, semakin terang cahaya reaktor fusi IKN bersinar malam ini, semakin pekat bayangan ketakutan yang mengintai dari negara-negara oligarki yang menolak melepaskan hegemoni energi fosil mereka. Status anomali termal di zona ekonomi eksklusif utara? Tanya Bima pelan. Suaranya tenang namun memiliki ketajaman sonar, memecah kesunyian ruang kendali. Seluruh pergerakan kapal selam komersial dan alur laut kepulauan atau ALKI berada dalam parameter normal Laksamana. Sensor seismik pasif di dasar laut tidak mendeteksi getaran reaktor nuklir asing dalam radius 500 mil laut. Lautan kita sepenuhnya steril. Lapor seorang perwira muda dari balik konsol navigasi sonarnya. Bima hanya tersenyum tipis, menyesap kopi hitamnya. Ia tidak termakan oleh laporan steril itu. Air yang terlalu tenang menyembunyikan predator buaya yang paling besar. Gumamnya. Semuanya sudah berada pada tempatnya. Ia sedang menunggu tamu tak undangan yang ia yakini pasti akan mencoba memadamkan matahari IKN malam ini. Sang Leviathan di kegelapan Palung, Sulawesi. 800 km jauhnya dari gemerlap IKN, menembus lapisan zona abisal yang membeku di kedalaman Palung, Sulawesi. Sebuah monster baja hitam sedang merayap dalam kebisuan absolut. Di kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut, tekanan air begitu luar biasa hingga mampu meremukkan mobil lapis baja menjadi kaleng tipis. Tidak ada cahaya matahari yang pernah menyentuh tempat ini. Menembus pekatnya jurang laut tanpa menyalakan satupun lampu sorot, sebuah kapal selam serang nuklir kelas Abyss Class meluncur membelah arus dingin tanpa meninggalkan jejak kavitasi baling-baling sedikit pun. Kapal raksasa ini tidak membawa bendera negara atau nomor lambung. Kulit luarnya dilapisi polimer anekoik generasi terburuk yang menyerap seluruh gelombang sonar aktif, membuatnya tak lebih besar dari seekor cumi-cumi raksasa di layar radar militer konvensional. Ini adalah HMS Leviathan, aset rahasia paling mematikan milik armada koalisi Pasifik Barat. Kapal selam ini adalah ujung tombak dari kekuatan bayangan yang selama berabad-abad mendiktekan arah geopolitik dunia demi mengamankan monopoli teknologi Barat. Dan malam ini, keberadaan reaktor fusi IKN yang menyala mandiri adalah sebuah ancaman eksistensial bagi tatanan dunia yang mereka kuasai. Di dalam pusat informasi tempur, CIC kapal selam tersebut, Panglima Armada Koalisi, Laksamana Lord Sterling, berdiri menatap layar periskop optronik digitalnya. Matanya yang sedingin es kutub mencerminkan arogansi murni. Ia adalah arsitek dari doktrin supremasi Laut Barat. Setelan seragam kebesarannya dipenuhi medali penaklukan. Sterling membenci apa yang ia lihat di layar monitor intelijennya yang menyadap siaran parade IKN. Ia membenci melihat bangsa Nusantara merayakan kemerdekaan energi yang membuat cadangan minyak bumi sekutunya menjadi tak berharga. Lihatlah kesombongan mereka, desis Sterling sinis, mencengkram erat pinggiran meja peta taktisnya. Berpesta layaknya dewa-dewa baru yang telah menjinakkan fusi matahari. Mereka pikir dengan membangun reaktor menyala di pesisir Kalimantan, mereka bisa menggeser rantai makanan global yang telah kita kendalikan sejak era kapal uap. Seorang perwira eksekutif kapal selam melangkah maju, wajahnya disinari oleh pendaran cahaya darurat dari konsol penembakan. Laksamana, kita telah mencapai kedalaman peluncuran optimal di celah Palung. Jaringan sonar bui internasional, termasuk milik sekutu terdekat di utara, benar-benar buta terhadap akustik signature atau jejak suara kita. Lapisan termoklin di atas kita memberikan kamuflase akustik yang sempurna. Sterling menyeringai. Senyumnya adalah senyum algojo yang akan memenggal kepala raja. Bagus, sudah saatnya kita ingatkan mereka bahwa siapapun yang menguasai kedalaman laut, dialah dewa sesungguhnya di planet ini. Bersiap eksekusi Project Leviathan. Project Leviathan, gelombang kiamat senyap. Sterling berjalan menuju panel komando peluncuran torpedo hidrolik. Di sana, berkedip indikator hijau dari senjata pemusnah massal tersembunyi yang belum pernah digunakan dalam sejarah peperangan modern, Stealth EMP Cruise Missiles. Ini bukanlah rudal balistik berhulu ledak nuklir, ICBM, yang akan memicu Perang Dunia Ketiga dan radiasi mematikan. Rudal-rudal Leviathan adalah mahakarya kelicikan. 6 buah rudal jelajah yang diluncurkan dari dasar laut, dirancang untuk melesat di ketinggian terbang sangat rendah, sea skimming, hanya beberapa meter di atas permukaan ombak, bersembunyi di balik kelengkungan bumi. Setiap rudal ini dipersenjatai dengan generator Electromagnetic Pulse atau EMP, superkonduktor berdaya sangat tinggi. Jika 6 rudal ini meledak secara serentak di atmosfer rendah tepat di atas IKN, gelombang kejut elektromagnetiknya tidak akan membunuh manusia secara langsung,
namun akan melelehkan seluruh sirkuit jaringan listrik, melumpuhkan rumah sakit, menghancurkan database perbankan, dan yang paling fatal, mematikan sistem pendingin reaktor fusi utama IKN seketika, memicu reaksi meltdown yang akan meratakan kota itu dari dalam. Sebuah pembunuhan peradaban yang rapi, tanpa radiasi, dan tampak seperti kecelakaan reaktor internal. Ini bukan sekedar serangan militer. Gumam Sterling matanya berkilat memantulkan cahaya merah. Ini adalah sebuah pemadaman lampu sejarah. Kita akan membutakan pusat saraf mereka, mematikan reaktor kebanggaan mereka, dan membuat dunia percaya bahwa mereka belum siap bermain dengan api fusi. Tidak akan ada perang balasan, karena tidak ada radar yang bisa melihat rudal terbang di bawah ketinggian ombak. Tabung peluncur vertikal 1 hingga 6 telah kebanjiran dan tekanannya disamakan. Pintu palka terbuka. Lapor kepala teknisi senjata dengan suara tegang. Koordinat target, jantung reaktor fusi IKN. Jarak tempuh, 800 km. Dengan kecepatan hipersonik sea skimming, rudal akan menghantam IKN tepat saat puncak pidato kemerdekaan mereka dalam waktu 9 menit dari sekarang, tambah perwira navigasi. Peluncuran maut dari dasar palung. Laksamana Sterling melipat tangannya di dada. Ia merasa menjadi Poseidon yang menentukan takdir jutaan nyawa. Keangkuhannya telah mencapai titik di mana ia merasa tak tersentuh oleh sonar apapun di dunia. 9 menit menuju kegelapan abadi di Khatulistiwa, ucap Sterling dengan nada kemenangan arogan yang mendahului waktu. Ia mengelurkan tangannya, memutar kunci otorisasi penembakan dan menekan tombol merah. Lepaskan badai. Di kedalaman palung Sulawesi yang gelap gulita, tidak ada suara ledakan roket yang memekakkan telinga. Alih-alih api, peluncuran itu dilakukan menggunakan sistem ketapel gas bertekanan tinggi yang teredam. Wush, wush, wush. 6 buah kapsul raksasa melesat vertikal dari lambung kapal selam Leviathan, menembus ribuan meter kolom air laut yang membeku. Seperti gelembung raksasa yang mematikan, kapsul-kapsul itu meluncur ke permukaan laut. Begitu memecah permukaan ombak di tengah malam, kapsul pelindung mereka pecah berkeping-keping. Roket booster menyala serempak, menerangi lautan gelap selama beberapa detik sebelum membuang selubungnya. Mesin ramjet siluman mengambil alih. Dalam sekejap mata, 6 rudal hitam pekat itu berakselerasi, terbang merendah hanya 5 meter di atas buih ombak, melesat dengan kecepatan Mach 4. Formasi mereka rapat, bergerak bagaikan sekawanan hiu terbang tak kasat mata yang membelah lautan. Mereka menyayat udara malam di atas perairan Teluk Balikpapan, sama sekali tidak memantulkan gelombang radar konvensional yang memindai langit di atas. Mereka adalah kematian yang merayap di bawah radar, meluncur lurus menuju jantung perayaan ibu kota Nusantara. Di dalam pusat informasi tempurnya di dasar palung, Laksamana Sterling memerintahkan pelayannya untuk menuangkan segelas champagne mewah. Ia bersulang ke arah monitor kronometer yang menghitung mundur waktu kehancuran. "Selamat malam, Nusantara," bisiknya sambil tersenyum sinis, menenggak habis minumannya. "Silahkan nikmati pesta terakhir kalian sebelum kembali ke zaman batu." Laksamana Sterling mengira ia baru saja mengirim gelombang kiamat yang tak terdeteksi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di dalam kubah biru pusat komando Palapa, senyum tenang Laksamana Bima telah lama menunggu kedatangan rudal-rudal arogan itu untuk dipermainkan di beranda rumahnya sendiri. Tirai pertempuran samudra masa depan baru saja dibuka. Di kedalaman hanya 5 meter di atas permukaan laut Selat Makassar yang bergolak, di batas tipis antara buih ombak putih dan kegelapan udara malam yang pekat, maut sedang berlari. 6 buah rudal jelajah siluman dari proyek Leviathan membelah samudra dengan kecepatan yang menentang akal sehat untuk objek yang terbang serendah itu. Mach 4, lebih dari 4.000 km per jam. Mereka melesat begitu cepat hingga gelombang kejut aerodinamis dari moncong peluru kendali itu membelah air laut di bawahnya, menciptakan parit air memanjang yang instan sebelum ombak kembali menutupinya dalam hitungan detik. Jika dilihat dengan mata telanjang dari geladak kapal nelayan, rudal-rudal itu hanya akan tampak seperti kilatan bayangan hitam pekat yang melesat diiringi suara robekan udara yang memekakkan telinga. Namun, desain rekayasa di balik Leviathan ini adalah mahakarya kelicikan maritim. Ketinggian terbang super rendah, sea skimming, ini bukan tanpa resiko. Satu hantaman ombak besar bisa menghancurkan rudal berkecepatan hipersonik itu berkeping-keping. Namun itulah perisai pamungkas mereka.
bersembunyi di bawah kelengkungan bumi, Horizon, dipadukan dengan material penyerap radar tingkat nano pada lambung serat karbonnya. Rudal-rudal ini secara harfiah menghapus keberadaan mereka dari spektrum fisika konvensional. Mereka tidak memancarkan sinyal radio. Mereka mendinginkan sisa pembuangan termal mesin ramjet mereka menggunakan air laut yang terpercik agar tidak terdeteksi oleh satelit inframerah di orbit tinggi. Mereka adalah hantu bersayap lipat, sebuah anomali mekanis mematikan yang tidak memiliki tanda tangan digital, meluncur lurus melintasi Selat Makassar menuju pesisir timur Kalimantan. Target mereka hanya satu, jantung reaktor fusi ibu kota Nusantara. Waktu menuju titik impak, 7 menit. Kebutaan berjamaah di menara pengawas global. Sementara kawanan maut itu melesat membelah bui samudra, di atas daratan dan di luar angkasa, dunia militer berputar seperti biasa, tertidur lelap dalam ilusi keamanan semu yang diciptakan oleh layar-layar hijau mereka. Di Pangkalan Angkatan Laut Changi, Singapura, salah satu pusat komando pemantauan maritim terpadu paling canggih di Asia Tenggara, yang terhubung langsung dengan armada Amerika Serikat, suasana sangat santai. Kubah-kubah radar permukaan dan jaringan sonar bawah lautnya didesain untuk melacak pergerakan kapal perang dari jarak ribuan mil laut. Di dalam ruang kendali lalu lintas laut yang dingin dan steril, seorang perwira pengawas senior sedang menyeruput kopi instannya sambil bersandar di kursinya. Di hadapannya, layar monitor selebar 3 meter memproyeksikan peta perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan hingga Selat Makassar. Layar itu bersih, hanya ada ratusan titik biru kecil yang merepresentasikan kapal tanker komersil dan kargo yang bergerak lambat. Tidak ada aktivitas anomali di sektor selatan dan timur. Perairan ALKI-2 atau Alur Laut Kepulauan Indonesia steril dari pergerakan militer tak terdaftar, gumam perwira itu kepada rekannya yang sedang asik menonton siaran langsung parade IKN di tabletnya. Biar saja mereka berpesta dengan kembang api organik mereka. Dengan anggaran sebesar itu, radar pesisir mereka paling banter hanya bisa mendeteksi kapal nelayan pencuri ikan atau penyelundup kayu. Kedua operator itu tertawa pelan. Mereka dan seluruh jenderal di Markas Besar Armada Pasifik Barat yang mengandalkan data intelijen maritim dari fasilitas ini benar-benar tidak sadar bahwa di perairan yang sama, 6 hulu ledak IMP pembunuh peradaban baru saja melintas dengan kecepatan Mach 4. Sistem peringatan dini bernilai triliunan dolar yang menjadi tulang punggung pertahanan laut global terbukti tidak lebih berguna daripada seonggok layar kaca usang di hadapan Leviathan. Konsorsium oligarki global telah berhasil menembus sistem keamanan yang mereka buat sendiri. Kebutaan ini adalah desain yang disengaja. Bukan hanya Changi, stasiun radar pesisir jarak jauh di Darwin, Australia, fasilitas pemantauan udara AWACS yang berpatroli di Laut Filipina, hingga satelit peringatan dini termal di orbit geostasioner, semuanya melaporkan nol anomali. Bagi instrumen pemantau dunia, permukaan laut Selat Makassar itu sepi dan tak bernoda. Kembali ke kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan Palung, Sulawesi. Di dalam anjungan Pusat Informasi Tempur, CIC, kapal selam raksasa HMS Leviathan yang gelap dan hanya diterangi pendaran cahaya merah taktis, Laksamana Lord Stirling berdiri tegap bagaikan seorang dewa laut yang sedang menikmati puncak simfoni kehancurannya. Di hadapannya, sebuah meja proyeksi holografik memetakan lintasan terbang rendah ke-6 rudal Leviathan. Titik-titik merah pekat bergerak sangat cepat melintasi peta topografi digital lautan, melewati garis-garis lengkung berwarna hijau yang merepresentasikan jangkauan radar pesisir internasional dan zona ZEE Indonesia. Setiap kali titik merah itu menembus garis hijau tanpa memicu alarm pertahanan apapun, senyum di wajah Stirling semakin lebar dan kejam. Tembus perimeter radar lapis pertama di Selat Makassar, menghindar dari jaringan deteksi sonar buoy sekutu di utara, tidak ada intersepsi udara, tidak ada respons elektronik dari target darat, lapor kepala operasi senjata dengan nada datar, matanya terpaku pada layar telemetri. Ketinggian terbang terkunci di 5 meter di atas permukaan laut, kecepatan stabil di Mach 4.2, sinkronisasi multirudal sempurna, 4 menit menuju pesisir Balikpapan dan kill zone IKN. Stirling melangkah pelan memutari meja holografik itu, mengetukkan tongkat komandonya ke telapak tangannya yang bersarung tangan hitam. Matanya berkilat penuh kemenangan.
egonya membesar hingga menyesakkan ruangan baja yang tertekan oleh jutaan ton air laut di luar sana. Lihatlah kesunyian ini, tuan-tuan. Suara Sterling bergema di dalam lambung kapal selam, syarat dengan keangkuhan aristokrat perang yang tak tersentuh. Mereka menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun fondasi ekonomi baru mereka. Mereka membangun kota masa depan di tengah hutan khatulistiwa, memamerkan reaktor fusi bersih dan kemandirian kuantum kepada dunia, mencoba membuktikan bahwa bangsa dari Asia Tenggara bisa memutus rantai ketergantungan energi dari kita. Sterling berhenti melangkah, menatap tajam ke titik koordinat reaktor fusi ibu kota Nusantara yang berkedip rapuh di ujung lintasan merah. Tapi mereka melupakan satu hukum geopolitik yang paling mendasar dan purba. Peradaban dan kedaulatan tidak diukur dari seberapa terang reaktor fusimu menyala atau seberapa hijau gedung-gedung pemerintahmu. Peradaban diukur dari seberapa senyap dan mematikan gelombang kehancuran yang bisa kau kirimkan ke jantung musuhmu tanpa mereka sadari. Malam ini, kita akan mengingatkan mereka bahwa siapapun yang menguasai kedalaman laut dan memanfaatkan titik buta radar, dialah yang menentukan siapa yang boleh menyalakan lampu di planet ini. Ia membayangkan kepanikan absolut yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan, saat keenam rudal itu meledak secara serempat di udara tepat di atas IKN, melepaskan gelombang elektromagnetic pulse atau EMP raksasa yang akan membuat seluruh kota itu mati total dalam 1/1000 detik. Diikuti dengan kegagalan sistem pendingin reaktor fusi yang sedang memuncak, memicu krisis termal yang akan memaksa evakuasi jutaan orang yang sedang merayakan parade. Itu tidak akan terlihat seperti serangan militer negara asing. Itu akan terlihat seperti kegagalan teknologi mereka sendiri yang prematur, sebuah kecelakaan reaktor yang tragis. Dan ketika fajar menyingsing esok hari, kebangkitan Nusantara hanya akan menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam buku sejarah tentang keangkuhan negara berkembang. Menghitung mundur menuju pemadaman khatulistiwa. Di atas pesisir timur Pulau Kalimantan, angin laut berhembus lembut. Di bawahnya, jalanan IKN berpendar dengan cahaya neon dan proyeksi holografik yang membelah malam. Di jalanan sumbu kebangsaan, masyarakat bersorak kagum melihat formasi drone show sipil yang membentuk kepulauan Nusantara bercahaya keemasan di udara. Anak-anak kecil menunjuk ke langit dengan mata berbinar, tidak menyadari bahwa kematian sedang merayap tepat di atas buih ombak teluk, bersiap untuk naik dan menghantam mereka. Rudal-rudal Leviathan kini memasuki batas perairan dangkal Teluk Balikpapan. Mesin ramjet mereka sedikit mengurangi kecepatan untuk manuver penetrasi akhir, pop-up maneuver ke ketinggian detonasi EMP. Mereka memecah formasi garis lurus, menyebar seperti trisula tak kasat mata, bersiap untuk menghujam target strategis, sistem jaringan listrik nasional, pusat komando cyber, dan reaktor fusi utama. 3 menit menuju impact, lapor teknisi senjata di kapal selam Sterling, keringat dingin mulai menetes di dahinya karena ketegangan. Rudal memasuki fase elevasi terminal, membuka katup kapasitor EMP. Target terkunci secara visual oleh optik pasif. Laksamana Lord Sterling mengangkat segelas champagne yang sedari tadi ia pegang. Ia menatap layar utama yang menampilkan hitungan mundur digital berwarna merah darah. Dunia akan terbangun besok pagi dan menyadari bahwa tatanan lama kita masih berkuasa penuh atas energi dan teknologi. Bisik Sterling mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan kekosongan di dalam ruang baja itu. Selamat kembali ke abad kegelapan Nusantara. Sterling telah memperhitungkan segalanya dengan persempurna. Jarak balistik, kecepatan hipersonik, lengkungan bumi pencegah radar, gesekan udara, hingga rute pelarian kapal selamnya di kedalaman abisal. Skema ini absolut, tidak ada margin kesalahan. Namun, dalam seluruh perhitungan matematisnya yang brilian, Sterling melewatkan satu variabel laut yang paling mematikan. Ia lupa bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan angkatan laut negara berkembang dari abad ke-20 yang mengandalkan radar di atas kapal. Ia sedang menyerang sebuah bangsa yang telah menyatukan jaringan saraf oseanografinya dengan dasar laut itu sendiri.
Ia tidak tahu bahwa di dalam pusat komando Palapa 100 meter di bawah Teluk Balikpapan, Laksamana Bima tidak sedang tertidur atau berpesta. Laksamana Bima sedang menyesap kopi hitamnya, tersenyum simpul, matanya menatap tajam ke layar sonar bioorganik dengan sangat sabar menunggu rudal-rudal arogan itu masuk tepat ke dalam perangkap elektromagnetik terbesarnya. Detak kronometer terus berputar, pemadaman massal hanya berjarak hitungan detik. Tepat 100 meter di bawah permukaan laut Teluk Balikpapan yang tenang, di mana kegelapan abadi diselimuti oleh tekanan air yang masif, waktu terasa berjalan dengan ritme yang berbeda. Jika di atas sana, di daratan Ibu Kota Nusantara (IKN), jutaan warga sedang tumpah ruah di jalanan merayakan malam puncak kemerdekaan dengan gemerlap lampu neon dan parade holografik. Di kedalaman ini hanya ada hening yang disiplin. Pusat Komando Palapa adalah kebalikan mutlak dari kemeriahan di permukaan. Ini adalah pangkalan pertahanan maritim siber terpadu paling rahasia Nusantara, sebuah kubah raksasa berlapis titanium komposit dan beton struktural rekayasa genetika yang menyatu dengan batuan dasar laut. Ruangan ini tidak memiliki jendela untuk melihat keindahan koral, didinginkan secara ekstrim hingga suhu presisi 16 derajat Celcius untuk menjaga ribuan server superkomputer kuantum Navasena tetap beroperasi dalam parameter optimal. Udara di pusat Palapa berbau ozon steril yang khas, bercampur samar dengan aroma kopi hitam lokal yang pekat. Kepulannya menjadi satu-satunya tanda kehidupan organik di tengah lautan sirkuit. Lampu-lampu ruangan diatur redup dalam rona biru keunguan, meminimalisir kelelahan mata dan memberikan panggung utama pada cahaya dinamis dari layar-layar antarmuka melengkung 360 derajat yang mengelilingi ruangan. Disinilah puluhan perwira muda Angkatan Laut dan insinyur siber maritim terbaik Nusantara bekerja dalam keheningan yang tegang. Mereka bukan sekedar memantau radar, mereka sedang mengawasi detak jantung hidroakustik dan medan elektromagnetik seluruh samudra Hatulistiwa. Mereka adalah mata batin Nusantara yang menembus pekatnya jurang laut. Di tengah ruangan berdiri Laksamana Madya Bima. Di usianya yang baru menginjak awal 40-an, usia yang sangat muda untuk jabatan sepenting ini, posturnya tegap, memancarkan aura ketenangan absolut yang mematikan. Wajahnya halus, tanpa kerutan pengalaman perang konvensional, namun matanya memancarkan kecerdasan taktis kuantum yang menyala-nyala di tengah ruangan yang remang-remang. Tangannya terlipat santai di belakang punggung, matanya yang tajam menatap langsung ke arah meja proyeksi holografik raksasa yang menampilkan visualisasi 3 dimensi dari topografi bawah laut Selat Makassar. Semuanya tampak normal, terlalu normal bahkan. Bagi Bima, ketenangan di malam yang terlalu terang adalah sinyal alarm yang paling memekakan telinga. Anomali di zona kematian. Tiba-tiba, keheningan disiplin di pusat Palapa dipecahkan oleh suara ketukan keyboard taktil yang cepat dan agresif. Lettu Satria, seorang perwira analitik muda jenius lulusan terbaik Akademi Siber Maritim Kuantum, mencondongkan tubuhnya ke depan konsol kaca transparan. Wajah Satria yang diterangi pendaran cahaya biru dari monitor taktis mendadak memucat total. Keringat dingin seketika menetes dari pelipisnya, mendingin di udara bunker yang beku. "Laksamana," panggil Satria. Suaranya berusaha keras untuk tetap stabil meskipun nada kepanikan murni jelas terdengar, memotong keheningan ruangan. Saya mendeteksi anomali parah di sektor timur laut, tepat di alur laut ALKI-2, meluncur dari arah Palung, Sulawesi." Laksamana Bima tidak menunjukkan keterkejutan fisik. Ia berjalan perlahan namun dengan langkah mantap mendekati konsol Satria. "Jelaskan, Letnan." Jaringan sonar pasif kita dan satelit peringatan dini Five Eyes di utara melaporkan lautan steril. "Betul, Laksamana. Radar maritim konvensional kita buta. Sonar pasif di dasar laut juga tidak menangkap tanda tangan suara nuklir atau propeller yang jelas," jawab Satria dengan napas tertahan. Jari-jarinya menari dengan kecepatan kilat, memunculkan data baru ke layar utama. "Tapi saya tidak menggunakan jaringan sonar standar, Laksamana. Navasena baru saja memberikan peringatan berdasarkan filter anomali gangguan hidroakustik biosintetik." Layar holografik di tengah ruangan berkedip, lalu berubah total. Peta bawah laut yang tadinya bersih kini dipenuhi oleh 6 buah titik merah yang tidak berwujud padat. Titik-titik itu tampak seperti robekan-robekan kecil energi berwarna ungu kemerahan yang melesat dengan kecepatan gila.
Mereka menggunakan material penyerap sonar RMAT tingkat ekstrim dan pendingin termal. Mereka tak kasat mata di spektrum hidroakustik standar, jelas Satria, menelan ludah yang terasa seperti kerikil. Tapi mereka meluncur di kedalaman 5 meter di atas permukaan ombak Selat Makassar, sea skimming hypersonic pada kecepatan Mach 4.2. Fisika dasar tidak bisa ditipu, Laksamana. Gesekan lambung mereka dengan molekul air yang basah dan udara yang tipis di ketinggian itu menciptakan turbulensi hidrodinamika dan jejak plasma statis yang sangat tipis di permukaan air. Itulah yang ditangkap oleh sensor jaringan kerang biorekayasa kita yang tertanam di sepanjang alur laut. Kepanikan yang mencekik tenggorokan. Ruang kendali Palapa yang tadinya tenang mendadak terasa menyusut. Udara seakan tersedot keluar dari paru-paru setiap perwira di ruangan itu. Mereka semua adalah ahli strategi pertahanan maritim fisik, dan mereka tahu persis apa arti dari angka kecepatan, ketinggian, dan target tersebut. Mach 4.2, sea skimming murni, 9 menit dari impact, gumam Wakil Komandan Operasi Vice Admiral Hartono dengan suara bergetar hebat. Itu bukan rudal jelajah biasa, itu adalah proyek Leviathan, rudal pembunuh peradaban, didesain untuk meledak di atmosfer rendah untuk melepaskan gelombang EMP raksasa. Target mereka, sumbu kebangsaan, istana dan reaktor fusi utama IKN. Estimasi waktu menuju titik impact 0 di reaktor utama IKN, tanya Bima, suaranya tetap sedingin es, seolah ia sedang menanyakan jadwal kapal peti kemas, bukan kiamat peradaban kuantum. 3 menit 40 detik Laksamana, jawab Satria. Kepanikannya kini mengambil alih, tangannya bergetar hebat. Mereka meluncur langsung menuju sumbu kebangsaan. Sirkuit mereka terenkripsi total. Jika mereka berhasil meledak di atas reaktor, pemadaman total tanpa peringatan apapun akan terjadi dalam 1 femtodetik. Vice Admiral Hartono segera meraih gagang telepon merah darurat dengan tangan gemetar hebat. Kita harus membunyikan alarm sirene kiamat kota sekarang juga, Laksamana. Kita harus mengevakuasi jutaan warga ke bunker bawah tanah dan memerintahkan sistem Hanut Patriot di pesisir untuk melakukan pencegatan visual taktis. Hentikan! Perintah Bima menggema bak gundur di dalam bunker beton bawah laut tersebut, memecahkan ketegangan. Suaranya tidak tinggi, namun otoritas absolut di baliknya membuat tangan Hartono membeku 1 inci dari gagang telepon. Semua mata di ruangan itu menatap sang Laksamana dengan penuh kebingungan, teror, dan ketidakpahaman. Ketenangan sang naga laut. Laksamana Bima melangkah kembali ke tengah ruangan, menuju meja holografik. Ia menatap ratusan titik ungu yang bergerak dengan kecepatan neraka menuju jantung negaranya. Alih-alih memucat atau berteriak memberikan perintah kepanikan, Bima tersenyum. Itu adalah senyum simpul yang sangat tenang, mematikan, dan syarat dengan teka-teki. Senyuman seorang Grandmaster catur yang baru saja melihat lawannya memakan umpan beracun yang telah disiapkannya berbulan-bulan yang lalu. Ia perlahan mengangkat cangkir kopi hitamnya, menyesapnya perlahan, membiarkan uap kopi menenangkan saraf-saraf di ruangan itu. Menyalakan sirene evakuasi kota hanya akan menciptakan kepanikan massal yang berujung pada jatuhnya ribuan korban jiwa akibat saling injak di malam perayaan kemerdekaan, Vice Admiral, ucap Bima dengan nada rendah yang menenangkan namun tegas. Lagi pula, 3 menit tidak cukup untuk memindahkan jutaan orang ke bawah tanah dan menembakkan Patriot melawan target Mach 4 yang bergerak di bawah ketinggian radar permukaan. Rudal anti udara kita hanya akan membunuh burung di Teluk Balikpapan sebelum rudal asing itu meledak. Tapi, Laksamana, jika kita tidak mencegat mereka dengan rudal anti rudal, Nusantara akan hancur lebur. Seluruh peradaban kuantum akan mati total. Bantah seorang perwira taktis, putus asa. Bima menggelengkan kepalanya perlahan, keyakinannya tak tergoyahkan. Ia menaruh cangkir kopinya yang kosong di meja. Siapapun Laksamana arogan yang duduk di kapal selam di tengah palung Sulawesi sana dan menekan tombol peluncuran rudal Leviathan siluman ini, ia sangat memahami kelemahan pertahanan militer konvensional kita. Jelas Bima, tenang namun tegas. Ia mengirim hantu di bawah horizon bumi. Ia tahu radar kita buta terhadap materialnya. Ia tahu Patriot kita terlalu lambat untuk merespons target sea skimming hypersonic. Ia mengira kita akan bereaksi dengan senjata kinetik usang, rudal melawan hantu. Bima mencondongkan wajahnya ke depan. Matanya memancarkan kecerdasan taktis maritim kuantum yang menyala-nyala di tengah ruangan yang remang-remang.
Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal yang tidak dia pelajari dari sejarah peradaban maritim kita. Dia lupa bahwa di era kuantum, udara dan laut Nusantara bukan lagi sekedar ruang kosong tempat benda bergerak. Di langit dan laut Nusantara, alam adalah senjata kita. Membangunkan tirai magnetik Baruna, senjata absolut Nusantara. Laksamana Bima beralih menatap Letnan Satria yang masih berdiri tegang. Senyum sang Laksamana kini berubah menjadi seringai penuh kemenangan absolut. Letnan, ingatkah Anda mengapa saya bersikeras menanamkan ribuan menara pemancar cuaca organik di sepanjang pesisir Teluk Balikpapan dan ribuan sensor bioelektrik di dasar laut Teluk? Mata Satria membelelak lebar, memancarkan keterjukutan yang berubah menjadi pemahaman kuantum. Pemahaman itu menghantamnya layaknya sambaran petir kuantum. Ia menatap atasannya dengan rasa agum yang seketika menghapus seluruh rasa takutnya. Sistem pertahanan elektromagnetik absolut, tirai magnetik Baruna, bisik Satria dengan napas tertahan, suaranya bergetar karena adrenalin. Tepat, jawab Bima tegas, auranya berubah menjadi panglima perang absolut maritim. Perhatian seluruh divisi, abaikan protokol rudal darat ke udara konvensional, abaikan skuadron tempur maritim. Kita tidak akan menembak jatuh hantu-hantu Leviathan ini di beranda rumah kita. Ruangan itu mendadak hidup kembali dengan energi yang baru. Kepanikan murni menguap digantikan oleh adrenalin dan fokus yang tajam pada antarmuka kuantum. Kunci koordinat jejak plasma mereka di atmosfer rendah Teluk Balikpapan. Perintah Bima, suaranya kini mengiris budara layaknya pedang katana kuantum maritim. Buka segel reaktor daya fusi utama IKN. Alirkan 100% kapasitas listrik cadangan kota ke seluruh menara antena pertahanan pesisir. Sistem penargetan jejak plasma terkunci, Laksamana. Kawanan berada di radius 90 km. 60 km masuk ke batas terluar atmosfer maritim IKN. Lapor Satria, jarinya menari liar di atas konsol kaca taktis, tersenyum lebar. Di meja holografik, sebuah kubah energi virtual berwarna emas heksagonal atau jaring cakra mulai terbentuk, menutupi seluruh proyeksi kota IKN, menjulang tinggi menembus awan stratosfer hingga ke lapisan batas ruang angkasa, melindungi matahari Nusantara. Itu adalah perisai frekuensi kuantum yang tak kasat mata bagi mata manusia yang sedang berpesta di atas sana, namun merupakan tembok kiamat yang tak terlewati bagi sirkuit elektronik manapun. 20 detik menuju titik impact 0 di reaktor fusi utama, Laksamana. Bima meletakkan tangannya di atas panel pemindai biometrik untuk membuka kunci otorisasi senjata pamungkas Nusantara. Layar sentuh di hadapannya menyala merah menyala, menunggu satu sentuhan terakhir. Letnan, jangan fright sirkuit mereka. Perintah Bima dingin, menatap tajam ke arah lintasan kematian yang semakin mendekat di Teluk Balikpapan. Abaikan perintah Standard Operation Procedure. Ubah parameter Chandra Kirana menjadi Directive Varuna 1180 Polarity Reverse. Mata Satria membelalak. Anda ingin membalikan kutub medan magnet mereka. Tepat. Bima menyeringai mematikan. Biarkan elit oligarki bayangan di kapal selam sana melihat hasil karya mereka sendiri. Kita akan tunjukkan pada mereka hukum gravitasi kuantum yang sebenarnya. Mari kita tunjukkan bahwa langit maritim Nusantara bukanlah tempat untuk membuang sampah elektronik barat. Ia menahan napasnya, menunggu waktu yang tepat, bersiap melepaskan gelombang kuantum yang akan merobek angkasa maritim dan memutarbalikkan nasib musuh 180 derajat. 15 detik menuju titik nol. Di ketinggian hanya 5 meter di atas permukaan laut Teluk Balikpapan yang tenang namun mematikan, suasana terasa membeku dalam ketegangan absolut. Keenam rudal jelajah siluman Leviathan asing itu tidak lagi merayap. Mereka telah berubah menjadi iblis kecepatan yang mendesis, melesat pada Mach 4.2. Gesekan ujung hulu ledak mereka dengan udara laut yang basah menciptakan selubung plasma tipis berwarna biru keunguan, membelah malam bagaikan trisula pencabut nyawa yang tak kasat mata. Mereka telah melewati garis pertahanan maritim terluar tanpa terdeteksi oleh radar konvensional tunggal pun. Kecerdasan buatan atau AI yang mengendalikan kawanan mematikan ini beroperasi dalam harmoni cyber yang kejam, saling bertukar data telemetri dalam hitungan nanodetik, bersiap melakukan manuver pop-up terminal ke ketinggian detonasi optimal. Katup generator Electromagnetic Pulse atau EMP, superkonduktor berdaya ratusan terawatt di dalam lambung serat karbon mereka telah terbuka total, siap melepaskan gelombang kejut yang akan memadamkan peradaban kuantum Nusantara dalam 1/1000 detik. Di bawah lintasan mematikan itu,
Di daratan Ibu Kota Nusantara, IKN, matahari fusi buatan bersinar bagaikan permata kebanggaan di tengah rimbunnya hutan Kalimantan. Jalanan sumbu kebangsaan dipenuhi lautan manusia yang sedang menatap ke atas dengan mata berbinar, terpesona oleh tarian holografis raksasa berbentuk kepulauan Nusantara yang keemasan. Tidak ada sirene evakuasi yang meraung panik, tidak ada lampu sorot militer yang menyaup langit teluk. Jutaan warga sipil itu benar-benar tidak menyadari bahwa kiamat elektromagnetik sedang merayap tepat di bawah horizon, bersiap memadamkan matahari mereka dan membekukan reaktor fusi utama. Laksamana Lord Sterling yang memantau dari Pusat Informasi Tempur, CIC, kapal selam nuklir HMS Leviathan 1000 mil laut jauhnya di dasar Palung, Sulawesi, tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan arogan yang mendahului takdir. Ia sedang menghitung mundur detik-detik terakhir sebelum tatanan energi dunia kembali ke genggaman oligarki barat. 10 detik menuju manuver terminal, lapor AI senjata di ruang CIC Sterling yang merah menyala. Target reaktor utama IKN terkunci absolut oleh sensor optik pasif. Bagi Sterling, ini adalah kemenangan mutlak tanpa jejak. Namun di dalam pusat komando Palapa yang tersembunyi 100 meter di bawah dasar Teluk Balikpapan, Laksamana Bima memiliki rencana yang sama sekali berbeda untuk mengakhiri malam ini dengan keadilan absolut. Eksekusi Sang Naga Laut membangkitkan Baruna. 3, 2, 1. Masuk perimeter kill zone elektromagnetik Teluk Laksamana. Teriak Letu Satria, suaranya tegang namun penuh adrenalin. Matanya tak lepas dari layar holografik yang menampilkan 6 titik merah tak berwujud yang kini menukik lurus ke arah reaktor utama IKN. Laksamana Bima tidak berkedip sedikit pun. Posturnya setegak karang yang dihantam ombak samudra terdalam. Ia menatap panel pemindai biometrik yang bercahaya merah di bawah telapak tangannya. Tidak ada keraguan, ketakutan atau keraguan di matanya. Hanya ada ketegasan absolut dari seorang penjaga murwah Nusantara. Lepaskan tirai magnetik Baruna, perintah Bima, suaranya dingin, berat dan memotong udara bunker maritim layaknya pedang katana kuantum yang tajam. Eksekusi direktif Baruna 180 polarity reverse. Jari Bima menekan layar sentuh otorisasi biometrik tersebut. Pendaran mer seketika berubah menjadi emas terang yang menyilaukan. Perintah eksekusi itu tidak dikirim ke peluncur rudal anti-udara Patriot di pesisir, melainkan melesat melalui jaringan kabel serat optik bawah laut yang tertanam di dasar teluk menuju ribuan fasilitas pertahanan rahasia. Di dasar Teluk Balikpapan dan di sepanjang garis pantai perbukitan yang mengelilingi IKN, menara-menara logam raksasa oseanografik dan jaringan kumparan bioelektrik dasar laut yang selama ini disamarkan sebagai menara pemancar cuaca organik dan sensor kelautan sipil, tiba-tiba hidup secara serempak. Kubah-kubah pelindungnya terbuka. Di dalamnya tidak ada piringan radar biasa, melainkan susunan kumparan superkonduktor bermuatan osmium grafen masif yang berdenyut dengan energi kuantum. Reaktor fusi utama IKN di permukaan mengalirkan daya sebesar ratusan terawatt directly ke jaringan pertahanan pesisir ini dalam sepersekian detik. Kumparan superkonduktor di darat dan dasar laut berdengung hebat dengan frekuensi resonansi elektromagnetik yang sangat rendah, membuat air laut di Teluk Balikpapan bergetar halus seolah-olah ketakutan. Lalu, dalam keheningan yang memekakan telinga, menara-menara dan kumparan dasar laut itu menembakkan pilar-pilar energi resonansi magnetik murni ke atmosfer maritim rendah. Tembakan itu tidak terlihat oleh mata telanjang, namun dampaknya langsung merobek dan memutarbalikkan tatanan fisika elektromagnetik di atas permukaan Teluk Balikpapan. Benturan fisika maritim, neraka di permukaan teluk. Sistem pertahanan tirai magnetik Baruna adalah senjata asimetris absolut yang mengubah lautan dan udara di atasnya menjadi ladang pembantaian frekuensi. Energi yang ditembakkan dari darat dan dasar laut tidak secara langsung menghantam fisik rudal-rudal Leviathan itu. Sebaliknya, gelombang kuantum itu memanipulasi medan magnetik bumi di atas Teluk Balikpapan, mengubah lautan partikel bermuatan listrik di atmosfer rendah menjadi sebuah kubah prisma raksasa berfrekuensi kuantum spesifik. Saat ke-6 rudal Leviathan menembus kubah energi tak kasat mata ini pada kecepatan Mach 4.2 di kedalaman 5 meter,
Hukum fisika navigasi mereka berbalik menghancurkan mereka dengan kejam. Sirkuit navigasi AI super kompleks dan giroskop kuantum di dalam lambung serat karbon rudal pembunuh itu mendadak menghadapi anomali gravitasi dan magnetik yang tak terbayangkan. Medan magnetik masif yang dipancar Baruna secara instan membalikkan kutub magnetik inti rudal sebesar 180 derajat penuh sesuai perintah direktif Baruna. Di dalam lambung rudal-rudal Leviathan, kiamat digital terminal terjadi dalam waktu kurang dari 1 femtodetik. Kecerdasan buatan mereka, yang didesain untuk navigasi sea skimming hipersonik yang presisi, mendadak mengalami kebutaan absolut akibat pembalikan kutub magnetik inti. Sensor optik dan lidar mereka tidak lagi bisa membedakan mana langit, mana air laut, dan mana target. Algoritma navigasi mereka mengalami fatal error cyber. Hukum gravitasi yang memihak, skakmat di atas ombak. Ratusan rudal hipersonik itu mendadak buta, tuli dan lumpuh di tengah terjangan kecepatan Mach 4.2 hanya beberapa meter di atas permukaan ombak Teluk Balikpapan. Tanpa AI yang secara konstan mengatur sudut aerodinamika sirip mereka untuk membelah udara yang padat di atas air, lambung serat karbon mereka langsung berhadapan dengan gaya gesek atmosferik yang tak tertahankan. Alih-alih menukik manuver terminal ke arah reaktor fusi IKN di daratan, keenam rudal Leviathan itu melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan epik. Dipaksa oleh pembalikan kutub magnetik navigasi yang absolut dari jaring cakra, rudal-rudal itu melakukan manuver U-turn paksa yang brutal. Mereka berputar 180 derajat penuh dalam radius putar yang mustahil secara fisika konvensional, hanya beberapa meter di atas permukaan ombak Teluk Balikpapan. Gesekan luar biasa akibat putaran balik hipersonik itu menyebabkan lambung mereka mendidih dan menyala merah membara, hampir hancur akibat tekanan G-force eksternal yang masif. Kembang api Muruah Sang Naga. Tontonan di ufuk timur. Di bawah sana, di jalanan sumbu kebangsaan IKN, jutaan warga menghentikan langkah mereka serentak. Mereka mendongak, menatap ke arah Teluk Balikpapan dengan mulut ternganga dan mata berbinar penuh decak kagum yang tulus. Mereka melihat 6 garis api membara, seperti komet merah yang menari di atas permukaan laut, melakukan putaran balik yang sangat elegan namun mematikan di ufuk timur Teluk Balikpapan. Cahaya merah membara dari gesekan atmosfer itu menciptakan kilatan-kilatan cahaya berwarna biru, ungu, dan keemasan yang luar biasa terang, menerangi seluruh penjuru Teluk Balikpapan bagaikan siang hari sesaat di tengah perayaan kemerdekaan. "Lihat, kembang api maritim! Luar biasa!" teriak seorang warga, disambut tepuk tangan dan sorak-sorai riuh rendah dari lautan manusia tersebut. Mereka mengira ledakan cahaya di horizon teluk itu adalah puncak dari pertunjukan parade teknologi maritim malam ini. Mereka mengira itu adalah kembang api holografik maritim generasi terbaru yang sengaja disiapkan oleh pemerintah untuk memeriahkan langit maritim ibu kota. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa cahaya indah yang baru saja mereka saksikan adalah abu sisa pembakaran dari hulu ledak IMP pembunuh peradaban yang baru saja dipalingkan nasibnya. Laksamana Bima tidak hanya berhasil menggagalkan serangan itu, ia mengubah senjata pemusnah massal musuh menjadi tontonan hiburan yang memperkuat rasa bangga rakyat Nusantara. Kedaulatan maritim Nusantara baru saja ditegakkan dengan muruah absolut, tanpa setetes darah pun tumpah ke bumi IKN. Kematian kesombongan di dasar Palung Sulawesi. Seribu mil laut dari pusat kemeriahan IKN, di dalam CIC kapal selam nuklir HMS Leviathan di kedalaman Palung Sulawesi, suasana berubah menjadi kebalikan total dari gemerlapnya IKN. Kedinginan yang mematikan dan teror absolut merayap masuk ke setiap pori-pori ruangan baja taktis itu. Laksamana Lord Sterling masih memegang gelas campanyanya, namun senyum kemenangan arogan di wajahnya telah lenyap total, digantikan dengan kepucatan mayat yang mengerikan. Gelas kristal di tangannya bergetar hebat. Layar proyeksi holografik taktikal di tengah ruangan yang tadinya dipenuhi 6 titik merah tak berwujud yang bergerak agresif menuju reaktor utama IKN, tiba-tiba mengalami distorsi statis parah. Seluruh titik merah itu lenyap serentak, bukan berkedip, bukan memudar, melainkan terhapus secara serentak dari peta taktis pemantauan IKN.
CIC kapal selam Leviathan mendadak sunyi senyap, mencekik. Hanya terdengar detak kronometer dan bunyi ping sonar dasar laut yang monoton. Apa? Apa yang terjadi? Di mana kawanan Leviathan kita? Teriak Starling, suaranya pecah, panik murni yang belum pernah ia rasakan seumur hidup, melempar gelas kristal mahalnya ke dinding baja hingga hancur berkeping-keping. Di mana kiamat di Katulistiwa? Sambungkan kembali telemetrinya. Retas satelit mereka. Buka mata kalian. Para perwira taktis di CIC kapal selam itu mematung. Jari-jari mereka bergemetar di atas papan ketik taktis yang menolak merespons. Wajah mereka merefleksikan kepanikan murni dan teror absolut. Laksamana, sinyal telemetri mereka tidak terganggu. Lapor kepala operasi cyber, suaranya serak dan menahan tangis ketakutan. Fisik mereka masih utuh dan hidup. Tapi koordinat navigasi mereka telah di-override dan dibalikkan 180 derajat penuh oleh gangguan elektromagnetik maritim masif yang tidak diketahui sumbernya. Napas Sterling tersengal-sengal seolah ia baru saja ditunjuk tepat di ulu hati oleh Poseidon itu sendiri. Kakinya terasa seperti agar-agar, membuatnya terhuyung mundur dan harus berpegangan pada meja holografik agar tidak jatuh pingsan. Dibalikan? Mustahil, sonar mereka buta. Bagaimana mungkin mereka bisa membalikkan rudal siluman sea skimming hipersonik? Tirai magnetik Baruna, jaring cakra maritim, gumam perwira analitik maritim yang bertugas memantau spektrum elektromagnetik global. Matanya melotot ngeri menatap gelombang data taktis yang baru saja ia terima, yang menampilkan tulisan merah berukuran raksasa yang berkedip menyilaukan mata di seluruh layar CIC kapal selam itu. Critical Anomaly, Trajectory Reversed 180 derajat, New Target, Origin Point, HMS Leviathan, New Time to Impact, 09 minutes. Laksamana Lord Sterling menatap kosong ke arah layar merah yang berkedip, Menara Gading keangkuhan dan supremasi maritim barat yang telah dibangun selama berabad-abad, baru saja runtuh menimpa dirinya sendiri dengan hukum fisika kuantum maritim yang tak kenal ampun. Ia menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa ia baru saja membangunkan naga laut yang tertidur lelap. Ia tidak sedang berperang dengan sebuah negara berkembang. Ia sedang berhadapan dengan sebuah peradaban maritim yang telah melampaui logika militer konvensionalnya. Dan bagian terburuknya adalah peradaban itu kini mengetahui persis koordinat persembunyiannya di dasar palung dan sedang mengirimkan kiamat ciptaannya sendiri kembali rumah untuk menjemput nyawanya. Di atas permukaan Teluk Balikpapan, drama spektakuler kembang api yang menyesatkan hasil pembelokan rudal maut foren telah berakhir. Jutaan warga ibu kota Nusantara, IKN, kembali berpesta, mengira mereka baru saja menyaksikan puncak pertunjukan teknologi maritim terhebat. Namun, 100 meter di bawah dasar teluk, di dalam perisai titanium pusat komando Palapa, keheningan yang jauh lebih mencekik dan mematikan kembali berkuasa. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada helaan napas lega di sini. Laksamana Madya Bima melangkah perlahan, langkah kakinya bergaung pelan di atas lantai logam, mengelilingi meja taktis holografik raksasa yang mendominasi tengah ruangan. Wajahnya yang tegang kini tidak lagi memancarkan ketenangan seorang ilmuwan, melainkan fokus predator puncak yang telah mengunci mangsanya. Matanya yang tajam menatap 6 lintasan merah yang baru saja berputar 180 derajat di layar taktis, tapi ia tidak melihat sisa-sisa kehancuran. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga, jejak akustik dan telemetri digital musuh. Dinding pertahanan tirai magnetik Baruna memang telah membalikan kutub navigasi rudal Leviathan asing, memaksa mereka pulang ke titik asal. Namun, Bima tahu, kemenangan sejati bukan sekedar menangkis serangan. Kemenangan sejati adalah melacak, mengunci, dan melumpuhkan dalang di balik serangan maut ini, agar mereka tidak pernah berani mencoba lagi. Divisi Siber Maritim dan Analitik Akustik fokuskan seluruh kapasitas superkomputer Navasena. Perintah Bima, suaranya rendah, berak, dan syarat dengan antisipasi murni seorang pemburu abisal. Hantu-hantu itu sudah berbalik arah pulang, tapi mereka baru saja memberi kita alamat rumah sang pembunuh. Ambil alamat itu, bedah frekuensi kavitasi mereka, dan bawa koordinat kapal induk mereka ke hadapanku. Sandi Navasena Maritim diaktifkan, membedah telemetri balik. Pusat Komando Palapa mendadak hidup kembali dengan energi yang jauh lebih agresif. Kepanikan murni karena ancaman EMP tadi telah menguap total, digantikan dengan adrenalin dan fokus yang tajam dari sebuah bangsa maritim yang sedang bersiap untuk memburu balik.
Di meja holografik raksasa, visualisasi peta bawah laut Selat Makassar dan Palung Sulawesi berubah drastis, berganti menjadi labirin kode enkripsi cyber dan barisan frekuensi hidroakustik yang mengambang di udara biru redup. Kompleks pertahanan di bawah IKN tidak hanya membangun perisai Baruna, mereka membangun Navasena, sebuah matriks komputasi kuantum bioorganik maritim generasi terbaru. Ini adalah otak dari naga maritim Nusantara. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak diaktifkan penuh, Navasena diminta untuk melakukan satu hal, memburu balik dalang serangan ini hingga ke jurang laut terdalam. Letu Satria, perwira muda jenius lulusan terbaik Akademi Cyber Maritim, duduk mematung di depan konsol analitik taktisnya. Jarinya menari liar di atas keyboard kaca transparan yang kini tidak lagi menampilkan data radar permukaan konvensional, melainkan forensik digital bawah laut. Laksamana, lapor Satria, suaranya bergetar hebat karena adrenalin murni yang dipompa ke dalam nadinya. Saya berhasil melakukan intersepsi data pada salah satu unit rudal yang sedang melakukan manuver U-turn terminal. Saya tidak menggunakan sonar aktif yang bisa dideteksi Laksamana. Saya sedang membedah mayat digital sirkuit navigasi AI mereka yang kacau. Visual di meja taktis holografik berubah. Aliran data binary yang padat dan terdistorsi mulai berputar, membentuk sebuah rute parabola terbalik yang sangat panjang dan dalam, membelah Selat Makassar menuju utara. Ini dia, lanjut Satria. Matanya membelalak ngeri sekaligus kagum melihat data forensik digital tersebut. Mereka menggunakan protokol enkripsi tingkat Deep Sea 5 Eyes Laksamana. Sangat rumit, tapi AI Navasena kita baru saja melahap enkripsi itu dalam hitungan femtodetik. Rudal-rudal ini mereka tidak diluncurkan dari kapal induk permukaan. Telemetri baliknya menunjukkan mereka diluncurkan dari kedalaman ekstrim. Titik asalnya berada di dasar Palung Sulawesi. Mata Tuhan dari ufuk maritim menembus tirai siluman abisal. Laksamana Bima menatap rute telemetri balik di meja taktis holografik dengan seringai penuh kemenangan absolut yang dingin. Ia tahu, elit oligarki barat tidak sedang bermain catur taktis biasa dengan mereka. Mereka sedang bermain dengan naga laut yang salah. Status jaringan sensor dasar laut kita di Palung Sulawesi? Tanya Bima, suaranya setajam pedang katana kuantum maritim. Buta Laksamana. Jaringan sensor hidroakustik standar internasional di area tersebut sedang mengalami jamming total oleh frekuensi statis masif. Satelit pengintai optik kita juga tidak menangkap tanda tangan panas nuklir di permukaan. Lapor Vice Admiral Hartono, wajahnya tegang. Mereka mengira kita bergantung pada satelit optik atau jaringan sonar komersial buatan mereka yang rapuh. Ucap Bima dingin, berjalan menuju meja taktis, menekan telapak tangan pada panel pemindai biometrik untuk membuka kunci otorisasi sistem persenjataan spionase bawah laut Nusantara yang paling rahasia. Meja holografik itu berdengung hebat. Peta samudra dan Selat Makassar berubah warna dari biru laut menjadi visualisasi frekuensi hidroakustik pasif dan anomali gravitasi yang sangat kompleks. Aktivasi protokol Tirta Cakra di zona abisal, perintah Bima, suaranya mengiris keheningan. Kita tidak akan mencari mereka dengan kamera, kita akan mencari mereka dengan deteksi anomali gravitasi mikro dasar laut dan frekuensi ultra-low ultrasonik. Nusantara tidak menggunakan sonar aktif yang berisik untuk mengawasi samudra yang luas. Mereka menggunakan jaring-jaring sensor ultrasonik pasif dan sensor hidrofotonik kuantum yang tak terlihat di dasar laut, sistem Tirta Cakra yang telah ditanam sejak era kemandirian maritim dicanangkan. Sistem ini tidak mencari pantulan logam, sistem ini mendengarkan lautan dan merasakan perubahan massa sekecil apapun. Distorsi gravitasi mikro yang disebabkan oleh benda berbobot puluhan ribu ton yang membelah samudra di kedalaman ekstrim. Di meja taktis, di tengah kegelapan Selat Makassar yang dipenuhi statis, sebuah anomali muncul, bukan dari pantulan sonar aktif, melainkan dari jejak gravitasi mikro yang terdeteksi oleh jaring-jaring sensor dasar laut Tirta Cakra. Di tengah biru samudra abisal, visualisasi anomali itu tampak sebagai pusaran energi merah keemasan terang yang menyala-nyala di kedalaman 4.000 meter. Ia dikelilingi oleh jaring-jaring emas virtual dari sensor Tirta Cakra yang telah menguncinya secara pasif sejak rudal pertama diluncurkan. Sistem deteksi gravitasi dasar laut kuantum terkunci, Laksamana. Lapor analis lain, bersemangat. Ini adalah massa padat sebesar 50.000 ton, bergerak sangat lambat di kedalaman 4.000 meter, mencoba bersembunyi di celah palung,
tanpa transponder, tanpa jejak kavitasi baling-baling yang bisa dideteksi sonar standar. Ini adalah kapal selam nuklir stealth kelas Leviathan. Mati kutu di hadapan kiamat kuantum maritim Nusantara. 1000 mil laut jauhnya, di dalam CIC kapal selam nuklir stealth HMS Leviathan di kedalaman Beku, Palung, Sulawesi, Laksamana Lord Sterling berdiri mematung. Keputusasaan murni yang belum pernah ia rasakan seumur hidup, kini mencekik lehernya, menghilangkan oksigen di dalam lambung baja itu. Ia memandangi gelas champagne mahal di tangannya yang bergetar hebat. Cairan keemasan di dalamnya bergoyang seirama dengan ketakutannya. Di layar monitor taktisnya, seluruh titik merah rudal Leviathan yang tadinya bergerak agresif dan tak kasat mata, kini telah berbalik arah 180 derajat dan bergerak cepat kembali ke arah koordinat peluncurannya, ke arah kapal selamnya sendiri. Layar CIC-nya kini hanya menampilkan tulisan merah berukuran raksasa yang berkedip menyilaukan mata, sebuah vonis kiamat cyber fisik. Trajectory reversed, origin targeting active, impact 9 minutes. Sterling melangkah mundur, menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi kulitnya dengan keras, napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Itu tidak mungkin, bisik Sterling dengan bibir gemetar hebat, arogansinya runtuh total menimpa dirinya sendiri. Kebutaan ini adalah desain cyber absolut kita. Jaringan radar internasional, satelit Five Eyes, semuanya buta. Bagaimana mungkin peradaban khatulistiwa ini mendeteksi ratusan rudal Leviathan sea skimming hipersonik ini secara bersamaan tanpa satu pul peringatan cyber? Tiba-tiba, suara alarm peringatan kavitasi di dalam kapal selam Sterling mendadak berubah dari nada rendah menjadi nada tinggi yang melengking. Panik. Lampu ruangan CIC yang tadinya berwarna merah taktis mendadak berkedip-kedip menjadi warna kuning amber yang tajam dan mengancam. Laksamana, sensor pasif kita mendeteksi anomali gravitasi mikro meningkat drastis tepat di bawah lambung kita, di dasar palung. Bukan satu, bukan dua sensor. Ini jaringan. Ada ribuan sensor ultrasonik kuantum aktif yang tertanam di dasar laut palung yang sedang menembak dan mengunci koordinat gravitasi kita. Mereka tidak menyusup dari luar, Laksamana. Mereka yang membuat dasar laut ini menjadi otak spionase. Sterling tersentak hebat. Gelas champagne-nya jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai logam. Kepanikan total mengambil alih jiwanya. Ia baru saja menyadari realitas geopolitik kuantum maritim yang sangat mematikan. Nusantara tidak menggunakan radar atau sonar konvensional yang bisa diakali oleh metamaterial stealth kapalnya. Mereka memiliki mata lain, mata Tuhan di dasar laut. Sebuah teknologi penjaga dasar laut abisal yang jauh melampaui apapun yang pernah dikembangkan oleh kontraktor senjata barat. Dan yang lebih mengerikan lagi bagi Sterling, militer Nusantara tidak menenggelamkan kapal selamnya secara langsung dengan torpedo. Mereka sengaja melumpuhkannya, membiarkan mahakarya stealth nuklir seharga ribuan triliun dolar itu mengapung seperti bangkai paus tak berdaya di kedalaman abisal, menunggu belas kasihan kiamat ciptaannya sendiri yang sedang dalam perjalanan pulang. Ini bukan sekadar tindakan pertahanan, ini adalah sebuah eksekusi publik maritim terhadap arogansi supremasi barat. Ini adalah pesan absolut kepada dunia oligarki bahwa lautan Nusantara, dari permukaan hingga jurang abisal terdalam, bukan lagi halaman bermain bagi imperialisme modern mereka. Tanda tangan kematian, skakmat geopolitik kuantum maritim. Di pusat komando Palapa, Laksamana Bima menatap seringai penuh kemenangan dari Lord Sterling yang terlihat terpuruk di monitor holografiknya, hasil sadapan cyber Bima Sakti yang menembus sistem CIC kapal selam musuh. Bima tidak berkedip sedikit pun, postur setegak karang yang dihantam ombak. Ia menatap layar sentuh otorisasi biometrik yang berpendar merah di bawah telapak tangannya. Letnan Satria, pastikan sinyal Tirta Cakra menembus hingga ke ruang komando CIC mereka. Perintah Bima dingin. Layar holografik di tengah ruangan berkedip, lalu berubah. Peta abisal Palung Sulawesi yang tadinya penuh statis, kini memperlihatkan bentuk kapal selam nuklir kelas Leviathan dengan detail yang mengerikan, dikepung oleh ribuan titik emas sensor dasar laut. Seluruh sirkuit internalnya terlihat berdenyut merah. Kunci total sistem navigasi dan pendorong mereka. Bima lanjutkan perintahnya, seringai mematikan terbentuk di wajah mudanya. Mereka ingin mematikan lampu reaktor utama IKN, kita akan matikan lampu kapal selam kebanggaan mereka. Di CIC kapal selam Leviathan, Lord Sterling melihat ke monitornya dengan putus asa. Tiba-tiba, sebuah tanda tangan digital muncul di layarnya. Bukan barisan kode cyber, melainkan sebuah logo Garuda berwarna emas heksagonal, lambang jaring cakra yang menyala terang di tengah kegelapan CIC yang merah. Di bawah logo itu, terdapat satu kalimat singkat yang ditulis dalam bahasa Inggris tingkat tinggi, yang membuat jantung Lord Sterling nyaris berhenti berdetak. Salam dari ufuk maritim Nusantara, Laksamana Lord Sterling.
Keangkuhan supremasi barat Anda telah membunuh armada dan muruah Anda sendiri. Selamat datang di era di mana naga maritim tidak lagi bersembunyi di bawah dasar laut, melainkan kitalah dasar laut itu sendiri. Navigasi kapal selam nuklir itu mati total. Mesin pendorong nuklirnya konslet serentak oleh pulsa Baruna. Seluruh sistem persenjataan Leviathan yang tersisa terkunci di dalam tabung peluncuran. Laksamana Lord Stirling pucat pasi, terpuruk di kursinya, menyadari bahwa ia telah kalah total dalam permainan catur teknologi dan muruah maritim yang tidak pernah ia pahami. Di pusat Komando Palapa, Laksamana Madhya Bhima menatap seringai penuh kemenangan absolut dari monitor holografiknya. Ia mengangkat cangkir kopinya yang kosong, menatap seringai dari Lord Stirling yang terlihat di monitor holografiknya. Mereka sudah menarik bangkai mainan maut forensik mereka pulang, Hartono. Ucap Bima pelan, namun nadanya syarat dengan muruah kebanggaan maritim yang mengakar kuat ke dasar palung. Mulai detik ini, di era kedaulatan kuantum Nusantara, kitalah yang menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus tenggelam. Di tengah kegelapan absolut Palung Sulawesi, 4.000 meter di bawah permukaan laut yang bergejolak, kapal selam nuklir siluman HMS Leviathan kebanggaan armada koalisi barat tidak lagi menyerupai monster predator pemburu abisal. Ia kini hanyalah sebuah peti mati baja raksasa yang menunggu lonceng kematiannya sendiri berdentang. Laksamana Lord Stirling berdiri kaku di tengah Pusat Informasi Tempur atau CIC. Udara di dalam ruangan bertekanan tinggi itu mendadak terasa sangat tipis, mencekik paru-parunya yang tua. Suara dengungan mesin reaktor nuklir yang biasanya memberikan rasa aman dan supremasi tak terkalahkan, kini telah mati sepenuhnya, dilumpuhkan oleh pulsa elektromagnetik jarak jauh dari dasar Laut Nusantara. Satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang sesak itu hanyalah pendaran lampu darurat berwarna merah darah yang berkedip pelan, menyinari wajah-wajah pucat pasi para perwira taktis elit barat yang kini tak lebih dari tawanan di dalam lambung kapal mereka sendiri. Laksamana, bisik kepala teknisi sonar, suaranya nyaris menyerupai rintihan putus asa. Sistem navigasi dan pendorong kita terkunci mati secara fisik dan cyber. Reaktor nuklir utama dihentikan secara paksa oleh override eksternal. Firewall pertahanan lapis 7 kita hancur lebur tanpa sisa. Sesuatu yang sangat masif, sebuah kecerdasan buatan maritim dengan kekuatan komputasi kuantum yang tidak masuk akal, baru saja menelan seluruh sistem saraf Leviathan. Stirling mencoba berbicara, memberikan perintah untuk memulihkan keadaan, namun tenggorokannya sekering pasir di dasar palung. Ia, arsitek bayangan armada laut yang telah mendikte geopolitik dunia dan menggulingkan belasan pemerintahan dari balik meja kerjanya di Pentagon, kini menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan. Ia tidak menyadari bahwa mencoba memadamkan reaktor fusi Ibu Kota Nusantara atau IKN sama saja dengan memasukkan tangannya langsung ke dalam rahang naga laut yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Putuskan koneksinya secara manual. Teriak Stirling, suaranya pecah. Kepanikan dan arogansi yang tersisa akhirnya meledak menjadi teror murni. Potong kabel server utamanya dengan kapak hidrolik jika perlu. Jangan biarkan peretas khatulistiwa itu mengambil alih kendali senjata kita yang tersisa. Kosongkan tabung torpedo. Sudah terlambat, my lord. Balas perwira persenjataan itu dengan air mata keputusasaan yang menggenang di pelupuk matanya. Sistem pertahanan pasif kita, counter measures torpedo, semuanya telah dinonaktifkan secara permanen. Stirling terbelalak, matanya nyaris melompat dari rongganya. Dinonaktifkan, lalu bagaimana kita menghentikan 6 rudal Leviathan kita sendiri yang sedang berbalik arah menuju ke sini? Perwira itu menelan ludah, menatap layar merah raksasa yang menghitung mundur kiamat mereka. Kita tidak bisa, Laksamana. Mereka telah memprogram rudal-rudal EMP kita untuk meledakkan lambung kapal kita sendiri saat mereka tiba dalam waktu kurang dari 7 menit. Kita menjadi target absolut senjata kita sendiri. Wajah sang dewa laut dari khatulistiwa. Tiba-tiba, seluruh layar monitor taktis dan periskop digital di CIC yang tadinya dipenuhi statis merah menyala serentak, bukan dengan peringatan benturan, melainkan dengan warna biru laut terang yang sangat memanjakan mata, namun terasa teramat kontras dan mengerikan di tengah kegelapan ruangan baja itu. Suara statis memecah keheningan yang mencekik, disusul oleh frekuensi audio akustik bawah air yang sangat jernih.
Di layar utama selebar 3 meter yang membentang di hadapan Sterling, muncul sebuah lambang yang akan menghantuinya sampai ke neraka. Jaring cakra heksagonal berwarna keemasan yang mengelilingi trisula tajam. Kemudian lambang itu memudar anggun, digantikan oleh siaran langsung beresolusi kuantum dari sebuah ruangan komando bawah tanah yang sangat futuristik hingga ribuan mil laut jauhnya. Di layar itu, duduklah Laksamana Madya Bima, santai di kursi komandonya. Postur sang Laksamana muda Nusantara itu tegap, namun rileks. Seragam dinas Angkatan Lautnya yang berwarna putih bersih tampak tanpa celah, berkilau di bawah lampu biru Pusat Komando Palapa. Tidak ada senyum arogansi atau teriakan kemenangan murahan di wajah Bima. Yang ada, hanyalah ketenangan absolut dan kedalaman intelektual dari seorang hakim yang sedang membacakan vonis eksekusi bagi terpidana peradaban. Ia sedang menyesap kopi hitam dari cangkir keramiknya. Mata Bima menatap langsung ke lensa kamera cyber, namun Sterling merasa tatapan tajam itu menembus ribuan meter kolom air laut, menguliti jiwa dan arogansinya secara langsung di CIC kapal selam yang membeku tersebut. "Selamat malam, Laksamana Lord Sterling," sapa Bima santai. Suaranya bergema melalui sistem tata suara internal kapal selam Leviathan, dalam, berwibawa, jernih, dan sangat mengintimidasi. Atau haruskah saya memanggil Anda dengan sandi operasi Poseidon Actual? Ya, intelijen kuantum kami tahu siapa Anda. Kami tahu konsorsium oligarki energi mana yang mendanai kapal selam ilegal Anda ini. Dan yang paling penting, kami tahu persis kemana 6 mainan terbang hipersonik Anda seharusnya meledak malam ini. Sterling melangkah mundur perlahan hingga punggung tuanya menabrak meja taktis holografik yang kini telah mati. Kakinya bergetar hebat. Jenderal dan laksamana bayangan elit global ini selalu berlindung di balik anonimitas laut dalam dan kesombongan teknologi siluman. Terbongkarnya identitas, posisi absolut dan niat mereka adalah kiamat total bagi karir dan nyawa mereka. Bagaimana kau bisa memutarbalikkan kutub magnetik rudal siluman hipersonik kami? Bagaimana kau bisa menembus enkripsi reaktor deep sea kami? Desis Sterling dengan napas memburu. Egonya yang hancur masih mencoba melawan realitas kuantum yang telah menelannya bulat-bulat. Di layar biru, Bima meletakkan cangkir kopinya dan hanya tersenyum simpul. Senyuman mematikan, anggun, namun tak kenal ampun yang sama persis saat ia membangkitkan tirai magnetik Baruna tadi. Enkripsi deep sea tingkat 1 dan material stealth Anda adalah mainan usang peninggalan perang dingin di hadapan matriks kuantum maritim Navasena kami, Lord Sterling. Jawab Bima dengan nada seorang guru yang kecewa pada muridnya yang paling bebal. Kalian di barat selalu terjebak dalam delusi bahwa kalianlah yang selamanya berada di puncak rantai makanan samudra. Kalian meluncurkan 6 rudal EMP pembunuh peradaban untuk memadamkan reaktor fusi Nusantara, mengira laut dan langit malam adalah tirai pelindung abadi kalian. Bima menyondongkan tubuhnya ke depan, auranya seketika mendominasi seluruh layar dan mencekik CIC kapal selam musuh. Kalian lupa hukum fisika dasar, Lord Sterling. Lautan dan ruang udara Katulistiwa bukanlah halaman belakang kosong yang bisa kalian tembus dan kotori sesuka hati. Laut kami adalah perisai hidup, dan malam ini kalian baru saja memerintahkan senjata kalian sendiri untuk pulang dan membakar tangan yang meluncurkannya. Jantung yang berhenti, skakmat fisiologis di dasar palung. Layar di belakang Bima menunjukkan hitungan mundur rudal Leviathan yang semakin mendekat ke dasar palung Sulawesi. 3 menit menuju impak. Saya tidak perlu menembakkan satu pun torpedo atau repot-repot mengirim pasukan elit untuk menenggelamkan kapal Anda malam ini, Laksamana Sterling. Lanjut Bima dengan nada datar yang mengerikan, tanpa empati sedikitpun. Tenggelam oleh senjata kinetik musuh adalah kematian seorang kesatria. Itu terlalu terhormat bagi seorang pengecut yang bersembunyi di kegelapan abisal untuk membunuh jutaan warga sipil tak berdosa di IKN demi monopoli energi fosil. Bima mengangkat sebuah kepingan memori data fotonik berpendar biru di tangannya, memperlihatkannya dengan jelas ke kamera siber. Kecerdasan buatan Navasena kami baru saja selesai mengunduh seluruh database rahasia, log komunikasi, dan buku besar konsorsium Anda dari server kapal ini. Nama setiap donatur oligarki, setiap laksamana korup di blok Anda, koordinat setiap fasilitas rahasia bawah laut yang kalian miliki, dan cetak biru cacat dari senjata siluman yang kalian banggakan. Semuanya kini berada di tangan Jakarta secara absolut.
Wajah Laksamana Lord Scarling berubah dari pucat pasi menjadi sewarna abu rokok. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras dari pelipisnya, membasahi kerah seragam kebesarannya yang dipenuhi medali tak berguna. Ruangan baja bertekanan tinggi itu terasa berputar liar. Jika 6 rudal ciptaan Anda itu gagal meledakkan lambung kapal Anda dalam waktu 2 menit ke depan, atau jika satu saja sanksi ekonomi bodoh dijatuhkan pada kemandirian energi Nusantara mulai besok pagi, Bima memberikan ancaman pamungkasnya, suaranya sedingin es di dasar palung. Maka seluruh data ini akan saya siarkan ke seluruh jaringan intelijen global musuh-musuh Anda dan ke pengadilan internasional. Anda dan konsorsium Anda akan diburu oleh monster-monster geopolitik yang kalian ciptakan sendiri. Silahkan nikmati 2 menit terakhir hidup Anda bersama senjata ciptaan Anda sendiri, Lord Sterling. Selamat tinggal. Layar raksasa di CIC itu berkedip hitam. Logo jaring cakra muncul sekilas, lalu mati total, mengembalikan ruangan ke pendaran merah darurat yang mencekam. 30 detik menuju impak rudal EMP. Bagi Lord Alexander Sterling, kiamat siber ini jauh lebih menakutkan dari ledakan fisik itu sendiri. Rasa sakit yang teramat sangat, setajam pisau belati berkarat, tiba-tiba menusuk nada sebelah kirinya secara brutal. Itu bukan kiasan geopolitik, itu adalah infark miokard akut, serangan jantung masif yang sangat nyata. Tekanan psikologis yang absolut, hancurnya kekaisaran supremasi maritim barat bernilai ribuan triliun dolar dalam hitungan menit, dan ego arogan yang diremukkan tak tersisa oleh seorang laksamana muda dari negara Katulistiwa membuat sistem kardiovaskular jenderal tua itu menyerah total. Sterling mencengkram dadanya yang serasa meledak, mulutnya terbuka terengah-engah mencari udara campuran helium oksigen yang tak kunjung memenuhi paru-parunya. Ia jatuh berlutut dengan keras di atas lantai baja basah anjungan kapal kebanggaannya, menumpahkan keringat dan air mata kekalahan murni, sebelum akhirnya ambruk sepenuhnya dengan mata mendelik menatap layar yang menghitung mundur 10 detik terakhir. Armada koalisi barat telah dikalahkan secara telak dan memalukan, dan panglima tertinggi mereka kini meregang nyawa di tengah kesunyian palung samudra yang dingin, tepat sebelum 6 rudal miliknya sendiri menghantam lambung kapal dan memadamkan semuanya menjadi keheningan abadi. Epilog, Fajar Kedaulatan di Ufuk Timur. 6 jam kemudian, di ibu kota Nusantara, IKN, malam perayaan kemerdekaan yang penuh ketidaktahuan telah berganti menjadi fajar yang luar biasa jernih dan indah. Matahari pagi menyingsing dari ufuk timur Selat Makassar, memancarkan sinar keemasan yang menghangatkan dan menembus kabut embun tipis di atas kanopi hutan hujan tropis Kalimantan. Sinar fajar itu memantul menyilaukan pada kaca-kaca gedung pencakar langit ekologi futuristik dan kubah reaktor fusi utama yang berdenyut stabil menyuplai energi kehidupan. Laksamana Madya Bima yang kini mengenakan seragam dinas harian yang rapi, melangkah keluar dari lift kapsul berkecepatan tinggi, menghirup dalam-dalam udara pagi yang bersih dan segar di balkon lantai observasi Markas Besar Pertahanan Maritim IKN. Ia menatap ke bawah, ke arah jalanan sumbu kebangsaan dan teluk yang biru. Warga mulai kembali sibuk beraktivitas pagi, tertawa, berlari kecil, menikmati kedamaian dan kemerdekaan energi di hari yang baru. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semalam matahari buatan mereka hampir saja dipadamkan selamanya oleh tangan-tangan serakah dari kedalaman laut. Letu Satria dengan wajah lelah namun mata berbinar penuh kebanggaan, berdiri di belakangnya, memegang tablet pelaporan harian intelijen kuantum. Laksamana, sinyal akustik terakhir dari dasar Palung Sulawesi mengonfirmasi ledakan EMP Terminal Ganda. Lapor Satria dengan senyum tipis. 6 rudal Leviathan menghantam tepat sasaran di koordinat lambung kapal selam mereka sendiri. HMS Leviathan lumpuh total, tenggelam ke dasar palung abisal terdalam tanpa daya, menjadi peti mati baja raksasa bagi krunya. Intelijen satelit menyadap kepanikan luar biasa di Markas Besar Koalisi Pasifik. Operasi sabotase energi mereka telah hancur total tanpa mereka bisa membuktikan keterlibatan kita. Bima mengangguk pelan. Ia tidak tersenyum sinis, hanya menghela nafas panjang yang penuh dengan rasa syukur, kedamaian, dan kebanggaan murwah yang mendalam. Ia menatap patung tembaga raksasa burung Garuda yang berdiri gagah membelakangi Istana Negara, menghadap ke hamparan laut lepas. Mereka di barat selalu berpikir bahwa kedaulatan maritim dan teknologi hanyalah tentang seberapa besar kapal selam nuklirnya dan seberapa siluman rudalnya.
Gumam Bima, matanya yang tenang memantulkan cahaya matahari pagi khatulistiwa. Mereka lupa bahwa teknologi militer terhebat di dunia tidak akan pernah berarti apa-apa jika tidak dilandasi oleh muruah kebangsaan dan jiwa yang siap berkorban demi mempertahankan kedaulatan Ibu Pertiwi. Hari ini, kita tidak hanya mengalahkan kapal selam musuh di palung gelap Satria. Hari ini, kita menancapkan tonggak sejarah baru kedaulatan laut absolut. Angin pagi berhembus kencang dan bersih dari laut, mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di puncak tiang tertinggi IKN dengan suara kepakan yang membanggakan. Hari itu, dunia belum sepenuhnya mengetahuinya, namun keseimbangan kekuatan bumi dan samudra telah bergeser untuk selamanya. Tirai kemerdekaan khatulistiwa telah ditarik penuh, dan sang naga maritim Nusantara telah menduduki tahta kedalamannya dengan kedikdayaan diam yang tak akan pernah bisa dibantah lagi oleh keangkuhan manapun di muka bumi.